Baik, kita akan lanjutkan tutorial kita berikutnya ya. Kalau dari tutorial sebelumnya kita sudah berusaha menormalkan data dengan menggunakan teknik transform, maka kali ini kita akan coba menormalkan data dengan teknik kedua, yakni dengan outlier. Nah, jadi data yang akan digunakan dalam penelitian ini tetap sama, pengujian ini tetap sama. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris yang menguasai akuntansi, dan Komite Audit terhadap luas pengungkapan sukarela. Jadi datanya masih tetap sama. Nah, kita langsung saja ke dalam SPSS-nya. Nah, ini data yang kemarin ya, yang sudah kita transformkan ya, dan ternyata berhasil normal. Nah, seringkali muncul pertanyaan, Pak, bagaimana caranya kalau ternyata data itu tetap tidak normal, baik residualnya ataupun datanya, setelah kita melakukan uji transformasi? Maka di sini menurut Profesor Singgi Santoso, kemudian Profesor Imam Ghazali, kita bisa melakukan screening data. Jadi screening datanya dengan menggunakan uji outlier. Nah, cara paling gampang untuk melakukan uji outlier dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik descriptive. Jadi analyze, descriptive statistik, kemudian kita pilih descriptive. Seperti ini. Dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan kamu sudah transformkan ya. Jadi ada variabel asli, yang ini variabel murni, belum kita apa-apain, dan ada juga variabel yang sudah kita transformasikan. Yang kita masukkan dalam pengujian outlier adalah variabel murni, yang ini. Jadi variabel yang belum kita transformasikan. Tidak boleh menggunakan variabel yang sudah kita transformasikan. Nah, caranya kita tinggal drag saja. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Oke. Pada bagian option, seperti biasa biarkan saja ini mean, standard deviation, minimum, maksimum diconteng. Klik continue. Pada bagian style, pastikan semuanya kosong. Pada bagian bootstrap, pastikan juga semuanya kosong. Kemudian save standardized value as variable, yang ini diconteng. Ya, sudah selesai semua, klik OK. Tunggu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, close saja. Kemudian pilih no. Ya. Nah, kemudian akan muncul 4 variabel baru. Jadi ada ZDKI, ZDKA, ZKA, dan ZVD. Jadi keempat variabel ini pada dasarnya merupakan Z-score-nya, ya, Z-score dari data kita. Nah, di sini kita mau melihat outlier itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau kita mau lihat outlier itu seperti apa, saya akan berikan range-nya dulu, ya. Jadi kita akan berikan range-nya. Jadi yang dikategorikan sebagai variabel outlier, ya, apabila nilai Z-score-nya, jadi kalau kita bicara variabel outlier, kita bisa menilik dari penelitiannya Imam Ghazali atau referensinya dari buku Profesor Imam Ghazali. Beliau menyatakan sebelum kita melakukan yang namanya outlier, kita bedakan dulu, ya. Ada yang namanya sampel besar, data besar atau data sampel besar apabila lebih dari 80 data. Ada yang namanya sampel kecil apabila datanya itu kurang dari 80 data. Jadi ini menurut Profesor Imam Ghazali. Nah, kalau dia sampel besar, ya, atau lebih dari 80 data, yang disebut sebagai data outlier apabila, ya, jadi apabila Z-score-nya berada di luar range min 3,5 sampai dengan 3,5, ya. Jadi dikatakan sebagai outlier apabila Z-score-nya berada di luar dari range min 3,5 sampai dengan 3,5. Contohnya seperti berapa? Contohnya seperti min 3,6, ya. 3,6, 3,7, 4, min 4 itu berada di luar dari range ini. Jadi kalau dia berada dari luar range ini, maka dia disebut sebagai data yang menyimpang atau data outlier. Nah, kemudian asumsi yang kedua, sampel kecil. Sampel kecil itu apabila data kita kurang dari 80 data. Maka kriterianya Z-score-nya berada di luar range 3, min 3, ya,
sampai dengan plus 3. Jadi ini kalau kita lihat ya, sampel besar dan sampel kecil. Lihatnya dari mana Pak? Z-score ini di range ini atau enggak? Ya kita lihat dari sini. Kita lihat dari SPSS ini Z-score-nya. Ya. Ada nggak Z-score-nya yang karena ini data saya kebetulan sampel kecil di bawah 80, maka range-nya harus di luar dari min 3 dan plus 3. Ya. Kita mau cari ada nggak yang di bawah min 3 atau ada nggak yang di bawah atau yang di atas plus 3. Kita lihat dulu di sini. Ternyata nggak ada. Ya. Ternyata nggak ada. Jadi semua data itu berada di range yang benar. Berada di range min 3 sampai dengan 3. Jadi nggak ada data yang menyimpang di sini. Tentunya kamu bingung, Pak, kok nggak ada data yang menyimpang di sini? Ya. Jadi kalau nggak ada data yang menyimpang, nggak ada yang bisa uji outlier, nggak bisa dilakukan dong. Sebenarnya bisa, kita bisa menggunakan pendapat satu lagi, ya. Jadi ada pendapatnya dari Profesor Singgi Santoso, ya. Saya lupa bukunya, buku warna merah. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ya yang disebut sebagai data menyimpang apabila Z-score-nya ya, berada di luar range min 2 sampai dengan 2. Jadi dia berada di luar range min 2 sampai dengan 2. Nah, ini ada pendapat satu lagi. Jadi memang pendapat beberapa ahli itu cenderung berbeda-beda. Kita akan cari, ada nggak yang di situ? Ternyata ada. Ini. Ya. Kita lihat. Di sini kalau kita lihat ZDKA-nya itu di atas 2. Artinya ini termasuk di luar dari range kita, karena range kita tadi adalah ya, range kita tadi pada min 2 sampai dengan 2. Nah, maka di sini kalau kita lihat ada 2,7 nih. Ya. 2,7. Artinya di sini pengamatan nomor 3 nanti kita akan delete. Kita cari lagi. Kita cari lagi misalkan ini masih ada juga 27. Jadi pengamatan nomor 3, pengamatan nomor 4, data nomor 3, baris ketiga dan 4 nanti kita delete. Kita terus cari lagi. Ada lagi nggak yang di atas 2 atau di bawah min 2? Ini ada. Pengamatan nomor 25 dan pengamatan nomor 26. Pada bagian ZDKI-nya. Dia di bawah minus 2, di luar range kita. Kita mulai cari lagi untuk yang berikutnya. Sampai ke data yang paling bawah. Nah, ini ada yang kelewatan. Nah, ini ada data yang sangat besar, 5. Ya. Jadi kalau kita lihat ZVD-nya itu 5. Oke, ini yang kita buang nanti. Oke. Artinya sudah 5 data yang akan kita buang ya. Selebihnya ada 1 ini ya. Masih ada lagi di pengamatan nomor 59 karena yang bagian ini. Kemudian ada di pengamatan nomor 66 dan nomor 67. Nomor 66 dan nomor 67. Jadi ada di 2 pengamatan ini. Nah, artinya kurang lebih kita akan buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data yang kita buang. Nah, tapi sebelum buang data, tolong dilihat dulu. Data yang boleh dibuang dalam pengujian outlier itu hanya 10% dari total populasi. Sehingga kalau populasi kita 68, yang boleh kita buang hanya 7. Sementara yang akan kita buang tadi ada 8. Ada 8 seperti ini. Ya. Maka kita runtutkan dari data yang Z-nya paling besar ke data yang Z-nya paling kecil. Kita ambil prioritaskan buang yang Z-nya paling besar. Ya. Kita nanti cari yang mana yang paling besar. Nah, kita nomor 3 ini kita abaikan saja. Jadi kita buang nomor 4, 25, 26, 42, 59, 66 dan 67. Ingat, tidak boleh lebih dari 10%. 10% kalikan 68 data sama dengan 6,8. Kita bulatkan jadi 7 data yang boleh kita buang. Maka kita buangnya cuma 7 data saja. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Klik kanan. Kemudian clear. Ya. Jadi data kita satu nggak kena nih. Ini yang 1 kita clear juga. Jadi data kita nantinya tinggal 61 saja dari 68. Kita buang 7. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Biarkan saja, nanti datanya akan berkurang. Nah, kalau datanya sudah berkurang seperti ini, maka langkah berikutnya kita uji lagi normalitasnya. Kita menguji lagi normalitasnya.
Caranya kita cari residualnya lagi. Analyze, regression, linear. Yang kita masukkan adalah variabel yang sudah kita transformkan. Jadi kita pakai yang sudah ditransform. Jadi ini kombinasi antara metode transformasi dengan metode outlier. Ya, pindahkan ke kanan untuk independennya, ini untuk dependent. Pada bagian save, klik residual unstandardnya diklik, klik continue, klik OK. Abaikan, tidak usah dilihat. Nanti akan keluar residual ketiga. Nah, residual ketiga ini kita akan uji normalitasnya. Caranya tetap sama seperti tutorial sebelumnya. Analyze, regression, kemudian linear. Tetap gunakan ini, tapi pada bagian save matikan dulu. Ya, ini ya. Analyze. Saya ulang saja. Non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nah, ini untuk pengujian normalitasnya. Nah, kita masukkan unstandardized yang terakhir. Jangan pakai yang kedua atau yang pertama. Pakai unstandardized yang terakhir. Yang ini. Pindahkan ke kanan. Ya. Pada bagian normal, silakan diconteng saja. Klik OK. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Kita pertama lihat dulu. N-nya 61 enggak? N61 ini artinya jumlah data yang kita olah. Sama enggak 61? Sama ya, seperti yang ada di dalam SPSS kita tadi ya, ada 61 ya, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat asymptotic signifikansi tutelnya. Apakah lebih dari 0,05 seperti yang disyaratkan supaya data itu dikategorikan normal? Ternyata benar, lebih dari 0,05, yakni 0,200. Artinya data kita sudah berubah menjadi data yang normal. Nah, artinya apa? Kita bisa mengcombine apa? Metode transform dengan metode outlier tadi. Atau misalkan kalau sudah normal dengan salah satu metode, ya udah cukup, ya. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana kalau datanya tidak normal? Nah, data tidak normal ini seringkali terjadi pada data sekunder, walaupun kita sudah transform, walaupun kita sudah outlier kan. Sebenarnya ada satu cara lagi, Winsorize. Tapi cara ini seringkali menjadi perdebatan karena ini melihat runtut datanya. Ya, maka Winsorize lebih baik nggak usah digunakan dulu untuk sementara. Nah, maka di sini kalau kita baca juga, menurut dari Profesor Singgi Santoso, beliau menyatakan ketika data itu tidak normal, ya sudah diotak-atik, sudah diubah masih nggak normal, maka alternatif pertama, tambah jumlah pengamatan data, tambah datanya, alternatif pertama. Dan saya kira kamu pasti nggak mau kalau mau tambah datanya, ya. Yang kedua, alternatif kedua yang kita lakukan yang namanya, kita bilang itu pengetesan data dengan uji transformasi dan juga uji outlier, ya. Kita bilang ini adalah laboratorium data. Ternyata nggak bisa juga. Cara yang ketiga, ini cara yang sering sekali menjadi perdebatan oleh para ahli, ubah metode pengujiannya dari yang tadinya parametrik menjadi non parametrik. Dari yang tadinya parametrik menjadi non parametrik. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, parametrik itu yang seperti apa ya? Parametrik itu kalau kita melakukan pengujian regresi linear dengan syarat pemenuhan normalitas dan asumsi klasik. Tapi kalau kita ubah menjadi non parametrik, maka pengujian asumsi klasik seperti normalitas, multicol, heteros, autokorelasi itu menjadi tidak penting. Ya, itu menjadi diabaikan. Tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya seperti apa? Nah, pada dasarnya kalau kamu baca bukunya Profesor Imam Ghazali, beliau menyatakan bahwa syaratnya itu yang pertama, sampelnya memang sampel dengan karakteristik khusus. Jadi sampelnya memang sampel yang sedikit. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan non parametrik dengan metode bootstrapping, Profesor Imam Ghazali dalam bukunya menyatakan sampelnya harus sampel yang khusus, sampel yang karakteristik, yang memang jarang. Contoh, pengacara, dokter spesialis, jumlahnya kan sangat sedikit. Sementara kalau kita mau melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS, minimal data harus 30. Kalau jumlahnya 30 atau bahkan sedikit di atas 30, ya, akan sulit memenuhi asumsi klasik dan juga normalitas.
Nah, itu syarat utama ketika kita mau menggunakan bootstrapping. Ya. Caranya bagaimana kalau mau menggunakan bootstrapping? Gampang saja, abaikan semua ini, transform kita abaikan, kemudian outlier juga kita abaikan, balikan data ke sifatnya yang semula. Kita balikan dulu. Sorry, ternyata nggak bisa. Saya ulang saja, file open, ya. Saya close dulu saja ini. Nah, ini data awalnya. Maka nantinya kalau kita tetap tidak normal, ya udah mau tidak mau kita ubah jadi non parametrik, ya, dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Caranya analyze, regression, linear, analyze, regression, linear. Klik. Yang kita gunakan adalah variabel murni, variabel asli yang belum dikurangi, yang belum diotak-atik, di mana jumlahnya tetap 68. Dependennya adalah VD, kemudian DKI, DKA, itulah independennya. Pada bagian save, pastikan unstandarsnya tidak diconteng, karena kalau diconteng nggak akan keluar hasilnya. Klik continue. Pada bagian bootstrap, perform bootstrapping. Kemudian kita klik, biarkan 95 persentilnya, continue. Kita klik OK. Tunggu sebentar, hasilnya nanti akan keluar. Nah, ini ya. Kita langsung ke dalam hasil regresinya, ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam hasil regresi. Jadi kita nggak lagi melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian normalitas, dengan syarat kita sudah menambah data tetap tidak normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah transform, kita sudah outlier, tetap nggak normal juga. Ya. Artinya yang ketiga pilihannya cuman yang terakhir adalah menggunakan metode bootstrapping, mengubah asumsi parametrik menjadi non parametrik. Ini pilihan terakhir dan tidak boleh sembarangan digunakan. Jadi harus memenuhi syarat-syarat tadi dulu. Dan kalau bisa sampel kamu memang sampel khusus, contoh seperti pekerja bebas. Ya, wajib pajak, pekerja bebas, atau kita bilang freelance. Tentunya sulit ditemukan itu. Ya, sulit yang mau mengisi dan sebagainya. Banyak ketakutan-ketakutan. Nah, misalkan seperti ini. Kita langsung saja baca hasilnya. Ini hasil regresinya. Jadi kita lompat, ya. Uji normalitas nggak lolos, sudah diapa-apain nggak lolos. Artinya nggak perlu lagi uji multicol, nggak perlu lagi uji heterokedasitas, tidak perlu lagi yang namanya uji autokorelasi. Kalau modelnya adalah data sekunder, maka kita langsung lanjut ke uji regresi dengan bootstrapping seperti ini. Model summary yang kita baca adalah adjusted R-square-nya, ya, sebesar 29,2%. Sekali lagi dibaca lah ini. Artinya apa? Seluruh variabel dalam penelitian ini, baik Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris yang menguasai praktik akuntansi, maupun komite audit, mampu menjelaskan hubungannya dengan voluntary disclosure sebesar 29,2%. Sisa 71,8%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, pada dasarnya kalau kita bilang ini adalah pengujian koefisien determinasi. Jadi pengujian koefisien determinasi itu yang kita baca adalah adjusted R-square-nya dikalikan 100, 29,2%. Nah, berapa nilai adjusted R-square-nya yang baik? Ya, yang nilai yang paling baik itu di atas 5%. Ya, dan yang sempurna itu 99%. Jarang ada yang 100%. Kalau 100% itu biasanya manipulatif, ya. 99 pun jarang sekali. Di atas 90 pun sangat jarang. Jadi memang benar-benar jarang di sana. Ya. Yang kedua, uji F. Uji F ini merupakan uji kelayakan model untuk menilai seberapa layak model dalam penelitian kita. Nah, kalau kita lihat signifikansinya adalah 0. Artinya apa? Di bawah 0,05. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, artinya model penelitian ini sangat layak untuk digunakan, ya, sangat layak untuk digunakan. Ini cara membaca uji F atau kelayakan model. Kemudian kita mau lihat uji hipotesisnya. Nah, di sini muncul dua tabel, koefisien sama bootstrap for koefisien. Yang kita pilih adalah bootstrap for koefisien. Lagi, yang kita pilih adalah bootstrap for koefisien yang ini. Kalau kita lihat Dewan Komisaris Independen, pengaruhnya itu, ya, kita lihat signifikansi tutilnya, ya, yang ini, sorry.
Kita lihat pengaruhnya tidak berpengaruh. Karena apa? Kita lihat kalau nilainya di bawah, signifikansi totalnya di bawah 0,05, maka dia berpengaruh. Kalau di atas itu tidak berpengaruh. Jadi kalau kita lihat Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap yang namanya, kita bilang yaitu ya voluntary disclosure. Dewan Komisaris Independen yang menguasai praktik akuntansi ternyata berpengaruh karena di bawah 0,05. Pengaruhnya positif karena betanya positif, ya. Kemudian komite audit tidak berpengaruh, ya. Jadi yang berpengaruh itu hipotesis yang diterima hanya Dewan Komisaris yang menguasai praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap yang namanya luas pengungkapan sukarela. Jadi dari 3 hipotesis kita, ya, hanya 1 yang diterima yang berpengaruh. Tentunya banyak yang ketakutan. Pak, ini nggak berpengaruh nih, gagal loh penelitian kita. Ya enggak, ini temuan penelitian, apa yang gagal? Tinggal bagaimana cara kamu berargumentasi. Kenapa ini nggak berpengaruh? Kenapa yang ini hipotesisnya terbukti dan berpengaruh? Tinggal cara itu argumentasinya bagaimana, ya. Jadi tinggal dijelaskan di bab 4-nya. Ya. Jadi sampai sini kamu sudah paham ya, normalitas itu gimana, perbaikannya gimana. Kalau masih nggak bisa perbaikin, solusi akhirnya gimana. Nah, silakan diuji coba sendiri. Dan semoga ini berguna untuk kalian.